Anda kembali lagi menyaksikan program spesial Dialog CNBC Indonesia bersama saya Anaka Wijaya. Dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua Umum Apkasindo Gulat Medali Mas Manurung, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Edwin Syahputra Lubis, dan juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Tungkot Sipayung. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar sekilas disampaikan oleh Pak Gulat seperti apa minyak makan merah ini bisa menyerap produksi dari petani sawit begitu. Tapi sejauh mana akhirnya produk ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani? Kita akan langsung tanyakan kepada Pak Tungkot. Baik, selama ini salah satu yang membuat mempengaruhi kesejahteraan petani itu kan harga TBS itu sendiri, ya, dan juga margin, gitu ya. Jadi selama ini petani-petani kita itu menerima harga yang sudah ditetapkan oleh mekanisme pasar, ya, dan itu yang diterima oleh petani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang penting sebetulnya adalah margin, ya, selisih antara harga yang diterima oleh petani dengan biayanya, gitu kan. Nah, ini kehadiran pabrik minyak goreng ini di tengah-tengah petani ini menyelesaikan banyak hal terkait dengan itu. Yang pertama adalah jelas biaya ongkos pengangkutan TBS yang selama ini dari petani ke pabrik kelapa sawit terdekat itu sudah bisa dihemat, gitu. Saya menghitung itu kira-kira penghematan bisa 30%, gitu. Jadi itu kan membuat harga di tingkat petani itu lebih baik. Kemudian kedua juga kalau minyak goreng misalnya selama ini datangnya kan dari setelah diolah di pelabuhan atau di kawasan industri di kota gitu, kemudian dibawa ke tingkat petani, ke masyarakat petani jual, itu ada ongkos lagi, gitu kan. Nah kalau ini kan dengan adanya kehadiran pabrik minyak goreng, minyak makan merah di tingkat petani, ini nggak perlu lagi itu ke sana ke sini di barang, gitu kan. Itu akan menghemat biaya produksi, dan intinya nanti adalah margin yang diterima oleh petani itu akan semakin besar. Dan itulah yang menyumbang kepada kesejahteraan petani, ya. Jadi bisa saja harga TBS-nya tidak jauh berbeda, gitu, tapi margin yang diterima oleh petani itu makin besar, gitu kan. Makin besar karena dia tidak perlu lagi membayar ongkos pengangkutan TBS dari petani ke PKS, gitu ya. Kemudian satu sisi, yang kemudian kedua juga produknya juga yang mereka jual kan bukan lagi nanti CPO atau TBS kan, tapi sudah dalam bentuk minyak merah, minyak makan merah, gitu. Dan itu harganya pasti lebih baik dibandingkan dengan mereka jual TBS. Jadi intinya adalah pabrik minyak makan merah ini akan membuat margin berusaha sawit itu makin besar, dan itu akan menyumbang pada kesejahteraan daripada petani, gitu ya, petani. Nah ini tentunya tidak datang dengan sendirinya, ya. Ini harus dikembangkan. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi itu kan baru pilot project, gitu ya, makanya daya serapnya belum banyak, gitu. Tapi ini adalah start yang sangat luar biasa, ini start yang sangat jitu, ya. Ini harus dikembangkan mulai dulu dari yang muda melalui koordinasi kemitraan antara PTPN dengan koperasi, nanti itu berkembang kepada daerah-daerah lain, gitu. Kita harapkan nanti paling sedikit untuk kebutuhan minyak goreng, ya, di pasar domestik itu sudah bisa diperankan oleh koperasi-koperasi petani ini, ya. Jadi akhirnya sehingga yang besar-besar ini sudah bisa fokus ke internasional. Ingat, kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia sekaligus konsumen, gitu kan. Jadi ini harus ada pembagian tugas, ya. Jadi untuk pasar domestik nanti itu akan makin lama makin diisi oleh peran daripada koperasi petani sawit, sedangkan yang internasional itu akan dilayani oleh yang besar-besar. Jadi ada pembagian, gitu, pembagian di antara kita. Tidak perlu berantem dengan ini, gitu kan. Nah, tapi kembali pada pertanyaan tadi itu, dengan mekanisme yang seperti itu pendapatan petani akan meningkat, ya. Jadi nggak ada gunanya harga TBS baik, tapi ongkos produksinya tinggi, ya marginnya kecil kan. Nah ini solusi yang dihadirkan oleh pabrik minyak makan merah ini adalah marginnya yang ditinggiin, gitu. Margin daripada TBS-nya, margin TBS-nya, sehingga langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatannya petani. Dan ini, ya, akan mendorong berkembangnya kegiatan yang terkait dengan pabrik itu di kawasan pedesaan, yang ujung-ujungnya juga akan
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Begitu Mbak ini kayak. Baik, menarik sekali Pak Tungkot. Jelas minyak makan merah ini akhirnya jadi menimbulkan rasa penasaran bagi pemirsa. Dan sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Kita langsung saja akan bacakan. Pertanyaan pertama dari nomor WhatsApp 0896 strip 9417 dan ada 4 nomor lagi yang kami rahasiakan di belakangnya. Saya Cahyo dari Jakarta. Kapan produk minyak makan merah ini bisa diproduksi massal ke masyarakat? Mengingat minyak sekarang sulit dan harganya mahal. Mungkin boleh dijawab Pak Gulat terlebih dahulu? Ya, baik. Jadi kalau dikatakan sama Mas Cahyo kapan? Sebenarnya kalau kita pengennya buru cepat-cepat ya Pak Dr. Edwin ya. Nggak usah pakai uji coba. Ya, kita langsung produksi massal aja. Namun karena itu melalui prosedur ya kita ikutin. Jadi Mas Cahyo, kami petani sawit sangat bahagia dengan teknologi minyak makan merah ini. Tentu kami juga lebih ingin cepat daripada yang Bapak bayangkan. Nah, kalau memang Bapak pengen mendapatkan minyak itu sudah ada di beberapa pasar modern, namanya itu merek tertentu ya, itu sudah menjual minyak makan merah. Tapi ya itu tujuan ekspor semua, jadi harganya lebih mahal. Namun minyak makan merah yang akan dihasilkan oleh Koperasi Petani Sawit, yang akan kita launching dalam waktu dekat di Medan oleh Pak Presiden dan PPKS Medan, itu minyak makan yang lebih murah daripada yang ada. Jadi harap sabar, saya pikir Januari, Februari sudah bisa memproduksi ya Pak Dr. Edwin ya. Gitu, terima kasih. Baik, Januari hingga Februari kita tunggu bersama nanti ya Pak Gulat. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan kedua kali ini dari nomor 0813 8069 dan ada 4 nomor lagi yang kami rahasiakan. Selamat siang, saya Pauline ingin bertanya minyak makan merah apakah lebih baik kualitasnya bagi kesehatan daripada minyak goreng biasa dan apakah harganya lebih murah? Kali ini saya akan meminta Pak Edwin untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya, tadi sudah kita bicarakan ya beberapa keunggulan daripada minyak makan merah ya. Mempunyai kandungan gizi yang lebih tinggi, mengandung provitamin A, E, squalene dan lain sebagainya ya. Tentu pasti jauh lebih baik daripada minyak goreng yang beredar pada saat ini. Kemudian apakah lebih murah ya? Logikanya seharusnya pasti lebih murah ya. Kenapa? Karena prosesnya pengolahannya lebih sederhana. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita memotong mata rantai yang dikatakan oleh Pak Tungkot Sepayung tadi, memotong mata rantai daripada pengangkutannya, baik pengangkutan TBS-nya ke pabriknya maupun pengangkutan dari pabrik minyak makan merahnya ke masyarakatnya. Kemudian saya menyinggung sedikit mengenai bahwa apakah dengan berakhirnya kelangkaan minyak goreng ini urgensi daripada minyak makan merah ini jadi berkurang. Tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Karena persoalannya bukan hanya adalah kelangkaan saja fungsi daripada minyak makan merah, tapi adalah seperti yang Pak Gulat katakan tadi, ini akan menaik kelaskan petani, bukan hanya selama ini konsumen daripada minyak goreng, tetapi sudah menjadi produsen. Kemudian juga meningkatkan gizi ataupun nutrisi bagi yang mengkonsumsinya, begitu. Jadi persoalan kelangkaan bisa saja berakhir, tapi urgensi daripada minyak makan merah tetap berlangsung. Dan sekali lagi saya katakan bahwa minyak makan merah ini jauh lebih sehat dan jauh lebih bergizi daripada minyak goreng biasa, dan harganya pasti jauh lebih terjangkau daripada minyak goreng yang beredar saat ini. Ya, cuman memang perlu sosialisasi dan advokasi dari kita agar penerimaan daripada warna ini bisa diterima oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, menarik sekali Pak Edwin, Pak Gulat dan juga Pak Tungkot. Dan semakin banyak ini ternyata yang tertarik dan memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Kita akan lanjutkan usai jeda. Sekali lagi untuk pemirsa CNBC Indonesia, kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar tema ini. Bisa mengirim pertanyaan lewat WhatsApp ke nomor 0812 1299 0001. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai
berupa e-wallet masing-masing Rp500.000 untuk 3 orang yang beruntung. Dan spesial dialog menakar urgensi minyak makan merah akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.